Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rab. Sekarang kita masuk ke bab i'rab. I'rabuhum taghyiru akhiril kalim takdiran aw lafdan li'amilin ulim. I'rabuhum taghyiru akhiril kalim takdiran aw lafdan li'amilin ulim. I'rab adalah berubahnya keadaan akhir kalimat karena disebabkan masuknya amil yang berbeda-beda. Baik perubahannya secara lafaz ataupun secara takdir. Jadi ini, i'rab itu adalah perubahan yang terjadi di akhir kalimat. Perubahannya itu disebabkan oleh masuknya amil yang berbeda-beda. Baik perubahannya secara lafaz ataupun secara takdir. Takdir itu perkiraan. Nah, perubahan lafaz dan takdir. Maksudnya perubahan lafaz itu bagaimana? Yang dimaksud dengan perubahan lafaz yaitu berubah dalam ucapannya, berubah dalam ucapannya. Ini maksudnya yaitu bisa dirasakan, bisa didengar, bisa dilihat dalam tulisannya. Ini maksud perubahan secara lafaz. Contoh, Ja'a Zaidun. Berarti yang akan kita bahas harkat dari dal ini. Dun. Setelah itu ro'aitu Zaidan. Dari tun menjadi dan. Kemudian marartu bi Zaidin menjadi din. Dun dan din. Ini yang dimaksud dengan perubahan secara lafaz. Ja'a Zaidun, ro'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Ini perubahan secara lafaz. Karena kenapa? Berubah dalam ucapannya dun dan din. Bisa dirasakan perubahannya dun dan din. Kemudian bisa didengar perubahannya jelas kedengaran dari dun dan din. Bisa dilihat dalam tulisan, nah secara tulisan juga jelas berubah. Itu perubahan secara lafaz. Kok bisa berubah? Kok bisa dan tuh? Kok bisa dan? Kok bisa din? Hal ini disebabkan masuknya amil yang berbeda-beda. Disebabkan masuknya amil yang berbeda-beda. Amil itu apa? Amil adalah suatu lafaz yang menuntut lafaz setelahnya harus di-i'rab apa? Contoh zaitun. Kenapa kok di zaitun? Karena amilnya mana? Ja'a. Karena lafaz ja'a menuntut zaid harus dibaca rofa. Kenapa kok dituntut sebagai rofa? Karena posisinya fa'il. Ro'aitu zaidan. Kenapa kok dibaca nasab zaidan? Karena ro'aitu amilnya menuntut zaidan harus nasab. Karena zaidan menjadi maf'ul. Tentang fa'il, maf'ul itu apa? Nanti bukan sekarang pembahasannya. Itu masih nanti di belakang nanti. Saya cuma mengatakan ini amilnya. Marotu bi zaidin. Kenapa kok dibaca din? Karena ada amilnya ba ya. Ba itu menuntut lafaz setelahnya harus dibaca jer. Lah, itu yang dimaksud dengan amil. Nanti
lafat yang mu'rab mau dibaca apa? Mau di i'rab rofa, nasab, jar atau di i'rab jazm pun nanti itu semuanya tergantung amilnya. Amilnya kalau menuntut fa'il ya harus rofa. Kalau amilnya menuntut maf'ul ya harus nasab. Kalau amilnya menuntut naibul fa'il berarti rofa. Kalau amilnya menuntut maf'ul mutlak berarti itu adalah maf'ul mutlak berarti harus nasab. Tergantung amil. I'rab itu berubahnya lafaz. Apakah dibaca alhamdu, apa alhamdi, apa alhamda, apa ar-Rahmanu, ar-Rahmani, ar-Rahman, ar-Rahmanu, ar-Rahmani, ar-Rahmana, dibaca nasab, rofa, nasab ataupun jar itu tergantung amil. Tergantung amil. Amil sesuatu yang menuntut dia untuk rofa, menuntut dia untuk nasab, menuntut dia untuk jar itu namanya amil. Ini perubahan secara lafaz. Ada kalanya nanti perubahannya secara takdir. Secara takdir, contohnya ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Sama-sama fata. Kenapa kok sama-sama fata? Karena i'rabnya al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Karena semua i'rabnya dikira-kirakan, ditakdir. Sehingga sama ja'al fata ini adalah takdirnya adalah dhamma. Ra'aitul fata takdirnya adalah fathah. Marartu bil fata takdirnya ini adalah takdirnya adalah ya adalah kasroh. Ini yang dikatakan dengan perubahan secara takdir. Al-fata meskipun sama-sama al-fata, al-fata di depan ini harus rofa. Al-fata yang nomor dua harus nasab. Al-fata yang ketiga harus jar. Kok tidak tampak seperti itu? Karena ini adalah isim maksur. Karena kalau isim maksur semua i'rab dalam isim maksur itu harus apa namanya harus di-i'rab dengan ada i'rabnya adalah dengan takdir dengan cara mengira-ngirakan. Perubahan takdir bagaimana? Perubahan yang dikira-kirakan tidak bisa diucapkan, takdirnya nggak bisa keucap. Dun dan din nggak bisa seperti ini. Tetap al-fata, raitul fata, ortubil fata. Tidak bisa dirasakan perubahannya. Cara bacanya tetap al-fata. Takdirnya juga nggak bisa kedengar, tetap al-fata kedengarannya. Kemudian nggak bisa dilihat juga dalam tulisannya. Saat tulisannya sama persis. Jadi kebalikan dari yang perubahan secara lafaz. Jadi yang takdir itu kebalikan dari yang lafaz. Kalau yang lafaz berubah dalam ucapannya jelas, bisa dirasakan dun dan din, bisa dirasakan perubahannya, kemudian bisa didengar, bisa dilihat dalam tulisannya, tapi kalau yang takdir itu kebalikan dari perubahan yang secara lafaz. Ini i'rab ini istilahnya juga diistilahkan dengan kalimat yang mu'rab gitu kan. Nanti kan ada mu'rab, ada mabni. Mabni tidak bisa berubah. Ini yang mu'rab. I'rab jadi perubahan lafaz-lafaz yang ada di akhir kalimat itu disebabkan dengan masuknya amil yang berbeda-beda. Kalau kita contohkan pakai Al-Quran yang ada harakatnya, yang ada harakatnya Al-Quran. Nah, fa'azallahum asyaitonu. Kenapa kok dibaca asyaitonu? Karena fa'azallahuma ini sebagai
sebagai amilnya menuntut asyaiton harus dibaca rofa karena jadi fa'ilnya. Qala ihbitu ba'dukum. Mati, mati. Liba'din. Liba'din dibaca kasroh. Kita cari isim-isim yang mu'rab ya kita karena ini pembahasannya isim. Liba'din. Kenapa kok dibaca tin? Ini namanya mu'rab kan? Karena ada amil yang menuntut harus dibaca jer. Lam ini. Bil arodi. Kenapa kok dibaca ti bukan do atau tu? Karena ada amil yang menuntut arodi harus dibaca jer, yaitu huruf jer. Mustaqarrun. Mustaqarrun. Kenapa kok mustaqarrun bukan mustaqarrin atau mustaqarron? Karena ini posisinya jadi mubtada, dituntut mubtada itu harus harus menjadi harus dibaca rofa. Nah, itu yang dimaksud dengan i'rab. Jadi perubahan suatu kalimat, suatu akhir kalimat disebabkan dengan masuknya amil yang berbeda-beda. Nanti perubahan baik secara lafaz sebagaimana yang ja zaitun atau ra'aitu zaidan, ada kalanya perubahannya nanti secara takdir. Ada perubahan yang secara takdir nanti. Yang secara takdir adalah arja al-fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Ini al-fata namanya isim maksur. Dari sini masih ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kita lanjutnya eh, kepada nah, ada isim maksur, ada isim mangkus sebenarnya. Tapi kayaknya nanti dibahas sih di belakang isim maksud dan isim mangkus itu. Oke, kita lanjut. Aksamuhu arba'atun faltu'tabar raf'un wa nasbun wa kada jasmun wajar. I'rab itu terbagi menjadi empat. Arba'atun faltu'tabar apa saja? Raf'un wa nasbun wa kada jasmun wajar. Yaitu i'rab rafa, nasab, jer, dan jazm. Jadi i'rab itu hanya ada empat. Kita baca kitab, baca Al-Quran, perubahan-perubahan yang terjadi di akhir kalimat seperti hanya yang tadi, itu tidak akan lepas dari empat i'rab. Rafa, nasab, jar, jazm. Semua lafaz nanti. Perubahan-perubahan yang menjadi adamu rabbihi kalimatin taba alaih innahu, semuanya ini ar-rahimu, perubahan-perubahan yang ada di akhir jami'an ya'tikum minni hudan tabi'a khaufun alaihim tidak akan lepas dari empat i'rab ini. Karena memang pembagian i'rab cuma ada empat. Rafa, nasab, jar, dan jazm. Wal kullu ghairal jasmi fil asma yaqa' wa kulluha fil fi'li wal khafdi imtana'. I'rab isim nanti ranahnya gini. Kalau i'rab isim masuknya ke rofa, nasab, dan jer. Jadi kalau i'rab isim itu nanti masuknya ke rofa, nasab, dan jer. Itu kalau isim.
Kalau i'rabnya fi'il, kalau i'rabnya fi'il itu masuk ke rofa, nasab, dan jazm. Jadi kalau fi'il itu rofa, nasab, dan jazm. Kalau isim nggak masuk ke jazm, fi'il nggak masuk ke jer. Itu. Yang netral rofa, nasab. Isim ada rofa, nasab masuk ke isim. Rofa, nasab masuk ke fi'il. Jer hanya kepada isim, tidak masuk kepada fi'il. Jazm masuknya hanya ke fi'il, nggak bisa ke isim. Maka sebenarnya dalam slide ini sampai terakhir nanti, ini hanya berbicara 2 poin. Cuma nanti kita perinci saja. Sebenarnya inti dari slide ini adalah mu'rab dengan mabni. Yaitu mu'rab mau membahas mu'rab dengan mabni. Mu'rab dan mabni saja. Kalau pengen gampang sebenarnya nanti sudah ada lafadz yang mu'rab itu apa saja. Isim mufrad, isim lafadz-lafadz yang mu'rab itu ada 10. Isim mufrad, jamak taksir, jamak nasalim, fi'il mudhari', kemudian asmaul khamsa, itu semuanya nanti bagiannya nanti di akhir. Mabni tidak bisa berubah. Mabni ini tidak bisa berubah. Nanti apa saja mabni itu? Ada isim mausul, ada isim isyarah, isim mausul, ada isim isyarah, isim dhamir. Yang menjadi pokok 3. Karena itu yang sering muncul di kitab. Sebenarnya selain yang 3 itu nanti masih banyak. Seperti halnya asmaul aswad, isim fi'il, kemudian apa lagi itu. Tapi jarang-jarang sekali itu digunakan. Secara garis besar yang mabni 3. Itu apa yaitu yang mabni 3 jamak yang mabni 3 yaitu isim domir, isim isyarah dengan isim mausul. Jadi kalau mau menentukan mu'rab apa mabni selain 3 mu'rab, selain yang 3 mu'rab. Misal ihbitu misal. Oh ini yang isim ya, yang isim. Jami'an. Jami'an mu'rab apa mabni? Mu'rab. Karena kenapa? Bukan isim domir, bukan isim isyarah, isim mausul. Itu cara menentukan. Minha, ha kalimat apa? Kalimat isim mu'rab apa mabni? Mabni kenapa? Isim dhamir. Hudan, hudan mu'rab apa mabni? Mu'rab. Karena bukan isim yang 3 itu. Khaufun mu'rab apa mabni? Mu'rab. Alaihim mabni karena isim dhamir. Hum ini mabni karena isim dhamir. Cara menentukan walladzina mu'rab apa mabni? Mabni karena isim mausul. Kata bi ayatina mu'rab apa mabni? Mu'rab karena kenapa? Karena bukan yang 3. Ulaika mu'rab mabni mabni karena adalah isim isyarah. Nah, makanya di dalam slide tersebut intinya cuma ini. Kalau pengen mudah menentukan mana mu'rab mabni, maka hafalin saja yang mabni. Selain yang mabni semuanya mu'rab sudah. Apa namanya? Mabni itu ada 3 yang sering ya muncul sebenarnya kalau mau diperinci lebih dari 3. Ada asmaul aswad itu ya asmaul aswad, kemudian ada isim fi'il itu. Tapi jarang sekali ada itu ya. Pada dasarnya cukup hafal mabni yang 3, selain itu mu'rab semuanya. Cukup tahu isim mausul apa, alladzi alladani cukup tahu isim isyarah apa, hadani cukup tahu isim dhamir itu apa saja, wa huma hum, selain itu mu'rab. Jadi inti dari slide yang kita pelajari ini itu hanya menentukan mana yang mu'rab, mana yang mabni. Oke. Wasairul asma'i.
Wasairul asma'i haitsu la shiba qarrabaha minal hurufi mu'raba. Nanti ini hanya perincian. Kenapa isim domir kok mu'rab? Kok mabni? Kenapa isim isyarah itu kok mabni? Nah, itu alasannya ini. Ini alasannya. Kenapa isim mausul kok dikategorikan sebagai mabni? Ini alasan-alasannya. Isim domir kenapa kok mabni? Isim isyarah kenapa kok mabni? Diklaim sebagai mabni selain tidak karena tidak berubah, tidak bisa berubah. Selain karena tidak bisa berubah, nanti ada alasannya. Ini alasannya wasairul asma'i haitsu la siba qarrabaha minal hurufi mu'raba. Semua kalimat isim sekiranya tidak ada keserupaan yang mendekatkan pada kalimat huruf itu hukumnya mu'rab. Dalam slide ini saya hanya menampilkan alasannya. Sebenarnya kalau cukup pemula, untuk pemula cukup paham itulah. Untuk mempermudah bagi kalian semua, hafalin mana yang mabni selainnya mu'rab. Cuma dalam slide ini saya juga mau pengen menampilkan alasan-alasannya. Kalau pengen cepat tahu apa mu'rab mabni ya cukup tahu apa saja yang mu'rab selainnya, apa saja yang mabni selain itu sudah pasti mu'rab. Nah, karena sebenarnya semua kalimat isim sekiranya tidak ada keserupaan yang mendekatkan pada kalimat huruf itu hukumnya mu'rab. Berarti yang mabni itu isim-isim yang mabni dihukumi mabni karena ada keserupaan dengan kalimat huruf. Karena pada dasarnya semua kalimat isim itu hukumnya mu'rab. Yang mabni itu adalah kalimat isim yang mempunyai keserupaan dengan kalimat huruf. Isim semua isim mu'rab, semua kalimat huruf itu mabni. Apapun kalimat huruf itu mabni. Sehingga kalimat isim yang serupa dengan kalimat huruf itu juga dihukumi sebagai mabni. Semua kalimat isim pada dasarnya itu adalah mu'rab. Yang kalimat isim yang dihukumi mabni karena terdapat keserupaan terhadap kalimat huruf. Yang kalimat huruf sendiri, semua kalimat huruf itu hukumnya adalah mabni. Serupa dalam segi apa? Ini ada beberapa perincian tentang keserupaan-keserupaan isim sehingga isim yang serupa dengan huruf itu diklaim sebagai kalimat yang memberi. Pertama, sibih wad'i. Serupa dalam segi wad'o, secara peletakan. Secara peletakan awalnya. Ini hanya sekedar apa namanya nambah wawasan saja ya, alasan-alasannya saja. Antum tidak usah terlalu fokus ke ini. Kalau pengen cuma bisa membedakan mana mu'rab mabni, mana mu'rab mabni, tinggal seperti halnya yang saya sampaikan, cukup tahu yang mabni yang mana, semuanya yang lain itu sudah mu'rab. Ini hanya nambah wawasan saja alasan-alasannya. Nah, pertama, kenapa kok isim itu diklaim sebagai isim yang mabni itu yang dikatakan sebagai mabni? Pertama bisa jadi serupa dalam segi wadha. Wadha itu dalam segi peletakan awalnya, dalam percetakannya, dalam cetakan awalnya, dalam peletakan atau cetakannya. Huruf
Semua huruf itu kan hukumnya mabni. Huruf pada dasarnya itu hanya dicetak dari satu huruf atau dua. Huruf itu pada dasarnya hanya dicetak dari satu huruf. Seperti halnya ba, ba huruf jer, bi, lam huruf jer, lam huruf jer. Pada dasarnya cuma satu atau dua huruf. Contohnya dalam dua huruf apa? Lana, fi itu. Itu kan fa dengan iya. Itu dua huruf. Jadi cetakan dari kalimat huruf itu memang cuma terdiri dari satu huruf ataupun dua huruf. Sedangkan kalimat isim itu secara wadok, secara cetakan itu terdiri dari tiga huruf ke atas. Jadi sudah beda. Kalau kalau huruf itu dicetak satu atau dua huruf, tapi kalau isim itu lebih dari tiga ke atas. Sehingga karena isim pada dasarnya itu ada lebih dari tiga ke atas, semisal nanti kok ada yang serupa dengan kalimat huruf, berarti itu mabni. Contohnya apa? Na dengan ta. Padahal ini kalimat isim. Ini serupa dengan kalimat huruf dalam segi wadoknya. Makanya dikatakan dengan kalimat ya isim yang mabni. Tuh. Yang wadok gimana? Bingung gimana? Ini lanjut. Kedua, syibih maknawi. Yaitu kalimat isim yang menyimpan makna huruf. Seperti lafaz guna. Menyimpan makna huruf. Seperti halnya lafaz guna. Makna isyarah guna kan isim isyarah. Selain guna ini secara wadok mirip dengan kalimat huruf, ini dalam segi makna juga mirip dengan kalimat huruf. Bukan cuma sekadar wadoknya, tapi secara makna juga mirip. Kenapa? Karena isyarah ini, guna ini adalah maknanya huruf. Kenapa kok dikatakan maknanya huruf? Karena isim isyarah itu tidak bisa digambarkan kecuali bersamaan dengan musyar ilaih. Musyar ilaih itu apa? Nanti pembahasannya fokus di isim isyarah. Begitupun dengan kalimat huruf. Huruf itu nggak bisa tergambar kecuali bersamaan dengan kalimat lain. Di itu nggak tergambar. Apa maksudnya? Kecuali bersamaan dengan kalimat lain. Fil masjid, di masjid. Fil ghurfati, di kamar. Fil medani, di halaman. Fil medan, di halaman. Huna juga sama. Huna itu huna. Isim isyarah. Isim isyarah contoh huna di sini. Isim isyarah kan banyak ya. Isim isyarah nggak di situ. Itu. Itu tidak bisa tergambar kecuali bersamaan dengan musyar ilaihnya. Gak mungkin ada isim isyarah tapi musyar ilaihnya gak ada. Isyarah itu kata tunjuk,
Ketika sudah ada yang menunjuk, pasti ada yang ditunjuk. Karena nggak mungkin menunjuk tapi tidak ada yang ditunjuk, gitu. Makanya isyarah itu mirip dengan huruf dalam segi maknanya. Sehingga isyarah isim itu dikatakan dengan mabni karena serupa dengan kalimat huruf. Kemudian yang ketiga, astagfirullah. Yang ketiga, syibih istimali. Selanjutnya adalah syibih istimali, yaitu kalimat isim yang serupa dengan kalimat huruf dalam segi penggunaannya. Apa? Yaitu kalau kalimat huruf itu beramal, tapi lafaz lain tidak bisa beramal padanya. Apa yang serupa dengan ini kalimat isim? Yaitu seperti halnya la'alla. Persis secara istimal, la'alla ini mengawal. Tapi lafaz lain nggak bisa mengamal padanya. Begitupun dengan laita. Laita persis dengan seperti halnya isim istimali. Yang terakhir, sibih iftiqari. Iftiqari kalimat serupa dengan kalimat huruf dan segi selalu membutuhkan pada lafaz lain. Huruf itu selalu butuh pada kalimat lain. Huruf itu gak bisa dipaham tanpa bersamaan dengan kalimat lain. Kalau cuma fi, orang pasti bingung. Fi-nya maksudnya apa? Baru dipaham ketika dia bergandeng dengan kalimat lain. Fil masjid di masjid, fil bed di rumah, fil hujrah di kamar. Ada kalimat isim persis seperti itu. Contohnya adalah isim mausul. Sebenarnya yang 4 ini dengan nomor 2 ini mirip ya, sama, hampir mirip, cuma secara istilahnya lebih diperinci saja. Ada syibih maknawi, syibih iftiqari. Karena setiap isim mausul itu gak bisa dengan dirinya sendiri. Pasti isim mausul itu butuh pada silah dan a'id. Ini secara alasan-alasan sebenarnya masih ada sih selain sibih-sibih yang ini. Ini hanya sekilas tentang kenapa kok kalimat isim itu dihukumi sebagai mabni. Ada sebagian kalimat isim dihukumi sebagai mabni. Padahal secara hukum asal kalimat isim itu mu'rab. Yang mabni itu kalimat huruf. Kalimat huruf, semua kalimat huruf itu hukumnya mabni. Kok ada kalimat isim dihukumi sebagai mabni, berarti terdapat keserupaan terhadap kalimat huruf, baik dalam perubahan secara wada, sebeh maknawi, sebeh istimali, juga sebeh iftiqari. Nah, ini hanya sekedar alasannya. Tapi untuk menentukan mana mu'rab dan mabni, cukup hafalin yang mabni, yang lain sudah mu'rab semuanya. Oke, kemudian slide terakhir. Wa wairu dzil asma'i mabniyun khala mudari'in min kulli nunin qad khala.
Wa ghairu dzil asma'i mabniun khala mudhari'in min kulli nun. Selain isim yang mu'rab adalah mabni. Selain yang mu'rab adalah mabni. Tapi ini agak sulit, lebih gampang dibalik. Selain yang mabni adalah mu'rab. Nah, itu lebih gampangnya. Karena kalau selain yang mu'rab adalah mabni, itu harus nentuin yang mu'rab. Padahal yang mu'rab itu banyak. Yang mabni itu yang sedikit. Jadi dibalik, selain yang mabni, cukup hafalin yang mabni. Selain yang mabni, semuanya mu'rab. Apa yang mabni ini? Sim domir. Sim domir nanti huwa huma hum hiya huma hunna anta antum antum itu. Itu isim domir. Nah, ada domir mutasil, ada domir mufasil, itu domir mutasil, ada domir mufasil. Yang mutasil apa saja, yang mufasil itu apa saja. Kemudian yang nomor dua adalah isim isyarah. Yang nomor dua adalah isim isyarah. Isim isyarah apa? Itu nanti kita bahas satu persatu nih. Nanti itu ada pertemuannya masing-masing nanti. Isim dhamir itu apa, isim isyarah itu apa, isim mausul itu apa. Pada dasarnya ada tiga. Meskipun kalau mau ditambah nanti ada asmaul aswat, kemudian ada isim fi'il, itu, tapi itu jarang sehingga yang sering muncul itu hanya tiga ini. Nah, sedangkan hukum fi'il mudhari adalah mu'rab apabila tidak bertemu dengan non. Fi'il mudhari itu hukumnya mu'rab. Nanti kita bahas lah juga ada ketentuannya, ada babnya juga tentang i'rabnya fi'il mudhari bagaimana, i'rabnya fi'il madi bagaimana, i'rabnya fi'il amar itu bagaimana nanti ada apa namanya? Ada slide-nya masing-masing. Karena di sini disinggung mengikuti nadam yang ada. Hukum fi'il mudhari adalah mu'rab apabila tidak bertemu dengan nun. Nun itu nanti ada nun jama' inas, ada kalanya nun taukid. Nun taukid mubasyir ya seperti hanya kemarin. Ada kalanya nun, nun inas, ya roji'na ini nun, nun inas. Ya roji'na kalau nun jama' inas itu nunnya hidup. Kalau nanti nun taukid, nanti nunnya mati, la yaquman, mati. Atau bertasdid, la yaqumanna. Kalau bertasdid, berarti itu non taukid takilah. Kalau yang tidak bertasdid itu non taukid khafifah. Mabdinya gimana? Karena asalnya mu'rab, tapi ketika bertemu dengan nun maka hukumnya mabni fathah. Jadi sebelum nun fi'il mudhari kalau berakhiran nun jama' inas dengan nun taukid itu wajib dibaca. Nah, kalau yang bertemu dengan nun inas itu harus sukun ya ruji'na mabni sukun, tapi kalau berakhiran nun taukid baik yang khafifah ataupun yang sakila maka nanti harus dimabnikan fathah la yaquman. Oke, ini berkaitan dengan sudah selesai berkaitan dengan mu'rab dan mabni.